Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui profil pelajar Pancasila dan dapat mengetahui juga ada berapa elemen sih yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini. Dan yang kedua, peserta didik juga dapat mengetahui nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini dan mampu mengimplementasikan atau menerapkan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sebelum kita membahas mengenai profil pelajar Pancasila, kita akan mengulas materi yang minggu sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, yang dimana di dalam Pancasila ini memiliki 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, dan yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima ada nilai keadilan. Yang dimana materi ini menyambung dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada pengertian dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Di dalam profil Pancasila ini memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Supaya lebih jelas lagi, kita akan membahas elemen-elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini. Nah, elemen yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iman berarti memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan takwa berarti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pelajar Pancasila mengimani dan mengamalkan nilai dan ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing. Hal ini diwujudkan dalam akhlak yang baik pada diri sendiri, sesama manusia, kepada alam dan negara Indonesia atau nasionalisme. Elemen yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global adalah adanya rasa saling menghormati adanya keberagaman. Kebinekaan global juga berarti toleransi terhadap perbedaan, yang dimana di negara Indonesia ini banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Pelajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya dan negaranya atau nasionalisme, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Sebagai contoh dari elemen yang kedua ini, bahwa semboyan di negara Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahwa di Indonesia ini banyak sekali keberagaman budaya, keberagaman agama, ras, bahkan adat. Yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus saling salam toleransi atau saling menghargai satu sama lainnya. Elemen yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Pelajar Pancasila memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh kecil ketika kita di kelas dan diberikan tugas oleh guru, kita harus mengerjakan sendiri, jangan sampai kita berkegantungan terhadap orang lain. Karena pada dasarnya kita diberikan tugas itu untuk dikerjakan oleh diri sendiri, bukan dikerjakan dari hasil orang lain. Elemen yang keempat adalah bergotong royong. Gotong royong adalah suatu bentuk kerjasama antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Pelajar Pancasila melakukan kolaborasi yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara, sehingga dapat berbagi kepada sesama. Contoh gotong royong di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Taat peraturan yang dibuat oleh orang tua, membantu orang tua membereskan rumah seperti mencuci piring, menyapu, dan mengepel, dan lain sebagainya. Yang kedua di lingkungan sekolah. Ikut berkolaborasi dalam tugas kelompok, melakukan jadwal piket kelas setiap hari, dan lain sebagainya. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Taat peraturan yang ada di dalam masyarakat,
ikut serta dalam pekerja bakti di lingkungan masjid, gereja, dan lain sebagainya. Elemen yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis adalah kemampuan untuk mempertanyakan setiap aspek penting dalam suatu permasalahan. Pelajar Pancasila yang bernalar kritis menganalisis dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik. Mereka juga mampu mengevaluasi dan merefleksi penalaran dan pemikirannya sendiri. Contohnya adalah jika guru menerangkan, anak yang bernalar kritis akan bertanya, dan jika guru memberikan penjelasan cara pengerjaan tentang suatu soal, maka anak yang berpikir kritis akan berusaha menyelesaikannya dengan cara yang lain. Contoh berpikir kritis atau bernalar kritis dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak menerima sebuah informasi, maka si anak itu akan mencari tahu dulu, apakah informasi ini benar atau hoax. Elemen yang keenam adalah kreatif. Kreatif adalah suatu hal yang dibuat atau dilakukan oleh seseorang yang bentuknya berbeda dari yang lain atau unik. Dan seseorang yang memiliki ide unik atau berwawasan luas namun berbeda dari yang lain. Pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Contoh elemen kreatif sebagai berikut. Nah, yang pertama, mengubah barang-barang yang sudah tidak terpakai atau bekas menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali. Misalnya, mengubah botol plastik menjadi pot. Terus yang kedua, membuat skenario film, baik itu film untuk di televisi, di bioskop, ataupun di media streaming. Terus yang ketiga, mengubah sampah menjadi pupuk organik. Ini merupakan sebuah contoh dari elemen kreatif itu sendiri. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah profil pelajar Pancasila adalah sejumlah kompetensi yang harus diraih oleh peserta didik yang berdasar kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 elemen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya adalah untuk penugasan. Nah, untuk tugas, kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok dengan satu kelompoknya memegang satu elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang nantinya kalian akan mewawancari kakak tingkat kalian dengan berdasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dan lalu minggu depan dipresentasikan dengan berdasarkan ada dokumentasi dari kerja kelompok itunya sendiri. Di dalam pertanyaan wawancara itu sendiri juga harus ada unsur 5W1H. Dan juga ketika kalian melakukan wawancara berlangsung, kalian harus mengambil dokumentasi. Yang nantinya juga dokumentasi itu dimasukkan ke dalam PowerPoint, yang dimana di dalam PowerPoint itu sendiri ada hasil wawancara. Untuk minggu depan kita presentasi kelompok 1, minggu depannya lagi kelompok 2, dan seterusnya. Nah, setelah presentasi, kita akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif gotong royong yang ada di Indonesia. Mungkin pertemuan minggu sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.